wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Yang beranggotakan Dian Dwi Wahyu Agustin, Cindy Intan Putri, Dahatul Karimah, dan Wina Rahma Anissa. Di sini kita akan mempresentasikan tentang Microsoft PowerPoint. Kita lanjut ke pembahasannya dulu ya. Pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seorang bisa membuat untuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Dennis Austin dan Bob Gaskins adalah dua orang yang pertama kali mengembangkan program ini. Kala itu, Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter oleh perusahaan Forrest Hawk Inc. dan kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. Fungsi Microsoft PowerPoint. Yang pertama, memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang ketiga, membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab pada kasus yang sering ditemui, audiens kurang fokus dan bosan apabila materi yang disampaikan monoton. Bagian-bagian Microsoft PowerPoint ini ada gambarnya. Ya, dilihat dulu, ini ada quick access toolbar, customize quick access toolbar, title bar, tahu ribbon, slide, placeholder, group, tab outline panel, split panel, dan fill button. Fungsi bagian-bagian Microsoft PowerPoint. Tombol Office adalah tombol-tombol yang dipakai dalam mengakses perintah dasar yang berhubungan dengan dokumen. Contohnya, membuat, membuka, menyimpan, mencetak, dan lain sebagainya. Quick Access Toolbar adalah ikon-ikon yang dipakai dalam mengakses perintah penggunaan secara cepat. Default-nya ikon-ikon ini ada 3 ikon. 1 save, 2 undo, 3 repeat. Tab menu adalah berisi menu-menu yang menunjukkan perintah-perintah untuk mengolah sebuah dokumen. Title bar adalah nama file dokumen yang sedang dibuka. Next. Slide panel adalah menu yang dipakai menampilkan thumbnail slide di dokumen. Status bar adalah menu yang dipakai untuk menunjukkan status dokumen. Contohnya, tema atau jumlah slide yang dipakai dalam slide. Notes panel adalah menu yang dipakai sebagai penampil catatan dalam slide. Slide area adalah menu yang dipakai sebagai penampil slide dari dokumen. Tombol view adalah menu yang dipakai sebagai pengatur tampilan slide. Zoom control adalah menu yang dipakai untuk mengatur ukuran slide. Zoom in memperbesar dan zoom out memperkecil. Next. Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Kelebihan: 1.
memudahkan penggunaan membuat slide presentasi. 2. Dilengkapi beragam tools. 3. Template bervariasi. 4. Dapat diekspor ke PDF. 5. Memiliki fitur kolaborasi. 6. Terdapat fitur cloud service. 7. Fitur authoring sangat advanced. Kekurangan hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. Ketidakstabilan dokumen pada setiap versi. Harga terlalu mahal, tergolong program yang berat. Sekian presentasi dari kami. Sekarang selanjutnya akan dilakukan praktik pembuatan presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint yang akan disampaikan oleh Cindy Intan dan Dian Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempraktikkan tentang cara membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Langkah awalnya yaitu di sini saya ini masih kosong, belum dibuka. Yang pertama akan kita buka Microsoft PowerPoint yang baru. Nah, sini kita buka yang baru. Nah, ini kita pilih template yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan template yang kosong yang warna putih saja. Di sini saya akan membuat judul pembahasan yang akan kita presentasikan. Seperti contohnya buah-buahan yang mengandung vitamin C. Nah, kita bisa menggunakan yang bawah ataupun yang atas. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang bawah juga. Terus langkah selanjutnya yaitu saya akan menambahkan slide baru. Kita klik insert, kita klik new slide. Nah, di sini akan tampil berbagai slide, yaitu ada title slide, ada title and content, ada section header, ada to content, ada comparison, ada title only, ada blank, ada content with caption, ada juga picture with caption. Di sini saya akan memilih title and content. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memberi pembahasannya. Kita mulai memberi pembahasan, yaitu apa saja yang akan kita bahas, buah apa saja yang mengandung vitamin C. Nah, itu kita isi. Seperti contohnya buah jeruk. Yang kedua, strawberry. Dan yang ketiga, jambu biji. Nah, setelah itu kan kita sudah memberi pembahasan. Nah, kita bisa menambahkan slide baru lagi. Menggunakan new slide ini kita klik mau menambahkan slide yang mana, atau kalaupun mau ingin yang sama kita tinggal mengklik ikon yang ini. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini juga. Untuk pembahasan selanjutnya untuk praktik selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Dian Dwi Wahyu Agustin. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan konten ke halaman yang akan dipresentasikan nanti. Sebelum saya menambahkan konten, di sini saya akan
kita pilih fontnya. Saya akan menggunakan Times New Roman. Tapi teman-teman bisa menggunakan font yang diinginkan. Yang kedua, kita blok juga. Menggunakan Times New Roman. Lalu kita ke slide selanjutnya. Di sini kita akan menambahkan judul terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jeruk. Nah, di sini teman-teman, jika ingin menambahkan gambarnya, teman-teman bisa klik insert. Setelah itu pilih pictures, lalu this device, pilih gambar yang akan digunakan. Setelah dipilih, klik insert. Nah, di sini sudah muncul gambarnya. Jika merasa kurang besar, teman-teman bisa memperbesar gambarnya. Kita klik dari pojok ke diseret keluar. Setelah itu, kita edit terlebih dahulu fontnya menggunakan Times New Roman. Lalu ke slide selanjutnya, beri judul. Kita ganti fontnya terlebih dahulu. Yang kedua, di sini kita insert lagi. Tambahkan gambar. Gambar, kita klik insert lagi. Nah, di sini akan muncul gambarnya. Kita perbesar. Setelah itu ke slide selanjutnya, new slide. Di sini kita tuliskan judul. Ganti fontnya terlebih dahulu. Bawahnya itu, lalu insert lagi, lalu pilih this device, kemudian klik gambarnya, lalu klik insert. Nah, gambarnya akan muncul seperti ini. Jika merasa gambarnya kurang ada di tengah, teman-teman bisa menggesernya, diklik terlebih dahulu, lalu bisa digeser. Selanjutnya, kita akan menambahkan transisinya. Kita klik transition, lalu kita klik slide yang akan ditransisi. Kita klik ini, pilih transisinya. Saya akan menggunakan yang ini untuk halaman pertamanya. Untuk halaman kedua, saya akan menggunakan yang ini. Lalu yang ketiga, menggunakan ini. Teman-teman bisa menggunakan transisinya terserah ke hati teman-teman. Ini. Setelah itu yang terakhir, kita pilih yang origami. Nah, setelah diberi transisi, sebenarnya bisa menambahkan animasi. Di sini bisa diklik animasi, tetapi mohon maaf di
Microsoft PowerPoint saya, animasinya tidak bisa Apa digunakan. Jum? Apa Jum? Jadi, kita bisa langsung mencoba untuk menampilkan, menguji dan menampilkan presentasinya, lalu nanti terakhir kita menyimpan. Untuk menampilkan presentasinya, teman-teman bisa mengklik slideshow, diklik, lalu pilih yang form beginning, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Jika slide sudah di akhir, kita bisa menekan tombol ESC pada keyboard laptop atau komputer. Setelah itu kita simpan filenya, kita klik file, lalu kita pilih yang save as. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memilih di folder mana yang akan teman-teman gunakan untuk menyimpan presentasinya. Saya akan memilih yang sistem informasi keperawatan. Di sini diklik. Lalu file name-nya apa? Teman-teman bisa menggantinya. Setelah diganti file name-nya, kita klik tombol save. Setelah kita klik, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Jika kurang jelas, nanti teman-teman bisa bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.